Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu atas nama Buddha Didaya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika? Semoga dalam keadaan senantiasa sehat selalu dan semakin semangat untuk menyambut perkuliahan di semester baru. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Robikal Muntahameliala SOS MIKOM sebagai dosen pengampu mata kuliah riset periklanan di semester ini. Dan selama 16 pertemuan kita akan bertemu via media virtual dan juga di video pembelajaran. Pada pertemuan pertama di mata kuliah riset periklanan, saya akan mengajak berdiskusi teman-teman untuk membahas tentang pengertian riset pemasaran dan periklanan. Sebelumnya, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan yang harus Anda hadapi pada mata kuliah riset periklanan. Riset periklanan ini adalah mata kuliah workshop, yaitu mata kuliah yang tidak ada ujian dengan sistem online atau multiple choice. UTS dan UAS digantikan dengan karya yang akan dikumpulkan kepada dosen yang bersangkutan. Dan komponen penilaian dari mata kuliah workshop riset periklanan ini terdiri atas 15% untuk nilai attitude, bagaimana kehadiran Anda dan keaktifan Anda juga saat di kelas saya dan di e-learning nanti. Kemudian nilai seminar dan workshop yaitu 20%, di mana keaktifan Anda dalam mengikuti agenda workshop yang sudah ditentukan oleh prodi dan juga presentasi dan laporan riset sesuai dengan tugas yang diminta oleh dosen pengampu. Ya, jadi nilainya tidak ada dengan sistem UTS dan UAS yang sistemnya adalah ujian online atau multiple choice. Nah, jika teman-teman mendapatkan nilai D atau E pada mata kuliah riset periklanan atau mata kuliah workshop ini, berarti mahasiswa harus HER, dan ketentuan HER akan berhadapan langsung dengan tim prodi atau konsorsium di Universitas Bina Sarana Informatika Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur. Ya, dengan melampirkan soal HER, kopi sertifikat atau kartu kegiatan workshop oleh prodi, dan juga asli kwitansi pembayaran jika mengikuti workshop dan seminar di luar kampus. Itu kira-kira yang saya ingin sampaikan tentang ketentuan mata kuliah workshop riset periklanan ini, dan saya harapkan semoga teman-teman tidak ada yang mengulang, karena kalau HER automatically untuk tugas ditanggung sendiri dan tidak ada penugasan secara per kelompok, dan pasti memerlukan yang lebih besar dibandingkan lulus di mata kuliah secara reguler karena ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Sebelumnya saya ingin memberitahukan secara garis besar ada dua tantangan tugas besar di mata kuliah ini, di mana tugas individu nanti setiap mahasiswa diharuskan membuat riset situasi pasar, dan nanti untuk tugas UASnya adalah tugas per kelompok untuk membuat laporan riset dengan konsep epic model. Kita masuk ke bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan ini, di mana buku atau referensi yang dapat teman-teman ambil bisa dilihat di slide, berasal dari sumber atau referensi Limon Lee dan Carla Johnson 2011 dengan judul Prinsip-prinsip pokok periklanan dalam perspektif global, dan juga buku dari Bapak Rahmat Riantono yang diterbitkan pada 2012 dengan judul buku Teknis Praktis Riset Komunikasi. Pengertian riset. Teman-teman sudah masuk ke mata kuliah riset periklanan, berarti harus tahu apa pengertian riset itu. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu research, yang artinya adalah meneliti. Mengapa kita perlu meneliti? Karena pada dasarnya setiap manusia diciptakan Tuhan dengan dua fungsi, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Dan untuk mengaplikasikan fungsi kita sebagai makhluk sosial, berarti sudah sewajarnya kita selalu ingin tahu atau kepo dengan keadaan sekitar kita. Itulah cikal bakal mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Nah, tapi dalam konteks ini, penelitiannya itu lebih diarahkan kepada fungsi akademis, bukan kepada penelitian atau keingintahuan yang sifatnya tidak berguna. Jadi pada dasarnya apa yang dimaksud dengan riset? Riset adalah an intersubjective accurate systematic analysis of determinate of body empirical data in order to discover recurring relationship among phenomenon, yang artinya menemukan hubungan di antara fenomena melalui analisis yang akurat dan sistematik terhadap data empiris. Ilmu pengetahuan dengan demikian bertujuan untuk menjelaskan suatu fakta dan memahami hubungan antara fakta.
itu pengertian riset dilihat dari perspektif akademis. Tetapi kalau dilihat dari secara singkat dan secara general, riset adalah upaya meneliti, menyelidiki terhadap sesuatu yang menjadi keingintahuan dari manusia atau kelompok manusia itu sendiri. Di mana dikaitkan dengan konsep akademis, upaya penelitian itu harus dilakukan secara sistematis, akurat, kemudian empiris. Empiris ini maksudnya adalah dapat dibuktikan kebenarannya, dapat diterima oleh logika dan akal sehat kita. Nah, manfaat riset sendiri terdiri atas 4 secara garis besar. Ada manfaat teoritis atau akademis, ada manfaat praktis, ada manfaat sosial, dan juga ada manfaat metodologis. Manfaat teoritis atau akademis adalah bagaimana riset itu bermanfaat untuk pengembangan keilmuan melalui upaya mengkaji, menerapkan, menguji, menjelaskan, atau membentuk teori-teori, konsep maupun hipotesis-hipotesis tertentu. Itu manfaat teoritis atau akademis. Tergantung si peneliti itu berada di ruang lingkup ilmu apa dan memandang penelitian itu dari kajian ilmu dengan spesifikasi apa. Contoh, ketika kamu memang masuk ke ranah riset periklanan, berarti penelitian kamu arahkan juga kepada kajian-kajian teori periklanan. Yang dimaksud dengan manfaat praktis di sini adalah bagaimana riset itu sendiri bermanfaat untuk menjadi rekomendasi, saran, dan kritik yang membangun terhadap objek yang kamu teliti, atau terhadap perusahaan yang sedang kamu teliti, atau terhadap proyek yang sedang kamu teliti. Itu disebut dengan manfaat praktis. Kemudian kalau manfaat sosial berarti bagaimana riset yang sedang kita lakukan atau Anda lakukan mempunyai manfaat untuk mengubah struktur sosial. Misalnya untuk memperbaiki ketidakadilan pada perspektif hukum, atau memperbaiki tingkat pengangguran di Indonesia, atau memperbaiki etika saat beriklan di Indonesia, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk manfaat metodologis, biasanya riset ini dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi di postgraduate atau doktoral ya, yang biasanya di level yang sudah tinggi, jadi mematahkan metode yang lama dan menciptakan metode yang baru untuk upaya inovasi pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan. Nah, kalau berbicara tentang riset, kita tidak akan lepas dengan istilah metodologi. Metodologi itu artinya adalah metode atau seperangkat cara yang kita gunakan untuk menyelesaikan penelitian kita. Secara garis besar, metodologi itu dibagi atas dua, ada riset kuantitatif dan ada riset kualitatif. Riset kuantitatif berparadigma positivistik, di mana hasil penelitian diharapkan berbentuk angka dan persentase karena berhubungan dengan kepastian dan logika. Sedangkan kalau riset kualitatif biasanya berparadigma konstruktivis ataupun post-positivistik, di mana hasil penelitian yang diharapkan bukan berupa angka tapi berupa bentuk teks narasi verbal dan untuk menyelidiki suatu fenomena secara mendalam, bukan hanya dilihat dari presentasi angka yang dapat diukur. Kira-kira seperti itu. Lebih jelasnya nanti akan saya bahas pada pertemuan 2 dan pertemuan 3. Sekarang kita masuk ke riset pemasaran. Apa kaitannya pemasaran dengan periklanan? Teman-teman di sini harus mengetahui terlebih dahulu bahwa periklanan merupakan bagian dari pemasaran. Karena pemasaran adalah konteks yang lebih luas sebelum kita melakukan riset periklanan. Jadi kalau secara garis besar, riset pemasaran dapat diartikan sebagai upaya penelitian yang meliputi ruang lingkup untuk mengetahui tentang strategi produk, price, place, dan promotion, yaitu kita berbicara tentang produk atau jasa yang ditawarkan kepada pasar, kemudian kita berbicara tentang harganya, kemudian kita berbicara tentang tempat di mana dia jual belinya, dan kita juga berbicara tentang bagaimana konsep promosi yang diembannya. Jadi kira-kira yang namanya riset pemasaran adalah upaya penelitian yang tidak jauh-jauh dari ruang lingkup 4 tadi yang sudah saya sebutkan. Produk, price, place, dan promotion. Ada produk, ada harga, kemudian ada tempat di mana dia berjualan, dan juga ada konsep promosi apa yang diemban si pedagang kepada pembeli di pasar itu. Tapi jika pengertian ini dilihat dari perspektif yang lebih akademik, maka riset pemasaran dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan yang memungkinkan sebuah organisasi mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan tentang lingkungannya, sosial, peraturan, ekonomi, bauan pemasaran, serta para konsumen sekarang atau potensial.
Jadi intinya nama riset pemasaran ya tidak jauh-jauh dengan kata pasar. Pasar itu sendiri artinya adalah proses transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli, ataupun tempat di mana kita dapat berjualan produk atau jasa kepada target halayak kita. Nah, dalam melakukan riset pemasaran terdapat 5 tahap yang perlu Anda lakukan sebagai akademisi dan praktisi. Pertama adalah mendefinisikan permasalahan, yang kedua merancang proyek riset, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat menafsirkan temuan-temuan riset, dan yang kelima melaporkan temuan-temuan riset. Yang pertama, mendefinisikan permasalahan begitu penting. Kenapa? Karena setiap penulis atau peneliti perlu untuk membentuk identifikasi masalah dan rumusan masalah. Kenapa perlu diidentifikasi dan dirumuskan? Supaya penelitian Anda nanti ke depan fokus dan tidak melenceng dari batasan sudah Anda tetapkan sendiri. Nah, mendefinisikan permasalahan ini biasanya diawali dengan tanda tanya atau kalimat tanya. Contohnya, kamu tertarik untuk meneliti tentang riset pemasaran Universitas Bina Sains Informatika dalam menerima mahasiswa baru gitu. Berarti permasalahan yang harus kamu rangkai di sini berbentuk rumusan masalah, bagaimana strategi komunikasi pemasaran Universitas Bina Sains Informatika dalam menerima mahasiswa baru. Contohnya seperti itu. Setelah rumusan masalah sudah didapatkan, berarti kita dapat berlanjut kepada tahap kedua, yaitu merencanakan proyek riset. Merencanakan proyek riset ini seperti desain, mau kemanakan penelitian ini, mau dibawa ke paradigma kuantitatif atau kualitatif penelitian ini, lalu bagaimana metodenya, lalu bagaimana kita mengumpulkan datanya, lalu bagaimana timeline-nya. Itu disebut dengan merencanakan proyek riset gitu ya. Setelah proyek riset sudah direncanakan dan biasanya itu diwujudkan secara konkret melalui proposal penelitian, barulah kamu dapat berlanjut ke langkah ketiga, yaitu mengumpulkan data. Karena proposal sudah jadi, berarti kamu harus siap-siap untuk lapangan, untuk mengumpulkan data. Nah, data itu kamu gunakan untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan penelitian kamu sendiri yang sudah dirumuskan pada langkah pertama. Nah, data yang dibutuhkan penelitian itu terbagi atas dua secara garis besar, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu dapat diartikan sebagai data yang langsung memberikan informasi kepada penulis atau peneliti. Sedangkan kalau data sekunder itu adalah data yang tidak secara langsung memberikan informasi kepada penulis atau peneliti. Gitu. Data primer ini bisa berupa hasil wawancara, kuesioner, atau hasil focus group discussion atau FGD. Sedangkan data sekunder sendiri adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi kepada peneliti atau penulis, tapi sangat dibutuhkan untuk memperkuat teori atau hasil penelitian dari peneliti sendiri. Contohnya adalah company profile dari perusahaan yang sedang kamu teliti, informasi kompetitor untuk melakukan analisis SWOT, kemudian peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru kamu dapat berlanjut ke langkah keempat, yaitu menafsirkan temuan-temuan riset. Identifikasi masalah sudah ada dengan rumusan masalahnya. Kemudian yang kedua, kamu sudah melakukan desain dari proyek riset atau proposal yang sudah kamu buat. Kemudian yang ketiga, kamu sudah mengumpulkan data baik primer dan sekunder. Sekarang waktunya kamu mengolah data itu dengan menafsirkannya. Menafsirkannya ini sesuai dengan konteks paradigma yang kamu pilih tadi, kuantitatif atau kualitatif. Jika kamu memilih kuantitatif atau paradigma positivistik, berarti tidak jauh-jauh hasil penelitian berupa angka, yang biasanya peneliti memilih beberapa software atau alat bantu seperti SPSS, yaitu Statistic Packaging for Social Science, Statistic Packaging for Social Science gitu. Tapi ketika kamu memilih mengolahnya dengan metode post-positivistik atau metode konstruktivis gitu yang dekat dengan kualitatif, berarti software SPSS ini biasanya tidak digunakan, tapi lebih kepada kajian wawancara mendalam dan triangulasi. Yang kelima, setelah kamu menafsirkan atau menganalisis data temuan yang sudah kamu temukan di lapangan, barulah kamu membuat laporan temuan riset. Laporan temuan riset itu biasanya di dalam konteks akademis terdiri atas 5 bab. Sedangkan kalau proposal penelitian atau desain proyek riset hanya dibuat dalam 3 bab saja. Sedangkan kalau laporan penelitian biasanya dibuat dalam 5 bab.
Nah, berhubungan dengan riset pemasaran yang sedang kita bahas sekarang, banyak sekali informasi pemasaran standar yang dapat dijadikan peneliti sebagai data sekunder dari organisasi-organisasi riset. Organisasi itu apa saja? Di antaranya adalah AC Nielsen Indonesia, Marketing Research Indonesia atau MRI, Mark Plus Co, kemudian Survey One, yang kelima Insight Asia Research Group, dan lain-lain gitu. Setelah kita sudah paham apa itu riset pemasaran sebagai konteks luas, upaya dari uh, apa hal-hal yang berhubungan dengan produk, price, place, dan promotion, barulah kita akan memasuki konsep riset periklanan. Riset periklanan ini sendiri merupakan bagian dari pemasaran, karena cara orang memasarkan itu banyak, salah satunya adalah iklan tadi. Maka kita masuk ke kajian riset periklanan sekarang. Gitu. Mengapa kita perlu melakukan riset periklanan? Karena untuk menyampaikan pesan kepada target halayak dengan efektif dan efisien, maka kita perlu riset periklanan gitu. Kalau ngomongin tentang riset periklanan, berarti ini dapat diartikan sebagai bagaimana riset ini dalam mempromosikan suatu produk atau jasa secara non personal kepada target halayak yang ingin ditujunya, gitu ya. Itu disebut dengan riset periklanan. Jadi riset periklanan adalah riset yang berhubungan dengan upaya seseorang atau sekelompok orang dalam mempromosikan atau mempresentasikan produk atau jasanya secara non personal atau kepada publik, kepada target halayak yang ingin dicapainya. Nah, kalau ngomong riset periklanan bisa dibagi dalam dua bentuk atau dua konsep juga. Ada riset pesan iklan atau message research atau copy research dalam bahasa lainnya, dan ada juga riset media atau media research. Apa itu riset pesan iklan atau message research atau copy research? Yaitu riset yang menganalisa atau ingin mengetahui bagaimana dampak pesan iklan yang dibuat oleh pengiklan atau produsen itu sendiri kepada halayak. Itu disebut dengan riset pesan iklan, ya. Dan riset pesan iklan ini biasanya untuk menguji seberapa jauh orang tahu tentang produk ini dengan tagline tertentu sebelum ataupun sesudah dilakukan kampanye iklan itu, gitu ya. Itu disebut dengan riset pesan atau message research atau copy research. Sedangkan yang disebut dengan riset media atau media research adalah bagaimana peneliti baik dalam bentuk individu maupun kelompok orang mengevaluasi dari media yang digunakan untuk mempromosikan produk atau jasanya kepada halayak. Itu disebut dengan riset media atau media research, gitu ya. Jadi seorang pengiklan yang handal atau produsen yang ingin menjual produknya secara efektif dan efisien harus mengetahui bagaimana media yang dipilihnya untuk beriklan. Untuk itu perlu adanya penelitian kira-kira media mana yang paling besar potensinya membuat barang dagangannya laku secara garis besar seperti itu. Makanya ini yang disebut dengan riset media atau media research yang terdiri atas riset halayak, riset rating, riset efektivitas media iklan. Seperti itu. Itu secara garis besar pengertian dari riset periklanan yang terdiri atas dua konsep besar, yaitu riset pesan iklan atau copy research atau message research, dan riset media atau media research. Nah, secara garis besar apapun jenis penelitian yang ada di dunia ini terbagi atas beberapa tipe. Tipenya terdiri atas 4. Ada jenis eksplorasi, ada jenis deskriptif, ada jenis eksplanatif, dan jenis evaluatif. Jenis eksplorasi ini adalah jenis riset yang paling mendasar dengan mengoperasionalisasi konsep atau menguji konsep pada realitas yang diteliti. Biasanya jenis eksploratif ini dipakai bagi peneliti yang ingin menggunakan paradigma post-positivis atau konstruktivis atau critical yang diarahkan kepada penelitian kualitatif, ya, eksplorasi namanya, mengeksplor sedalam-dalamnya dari fenomena yang ditemukan sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk riset deskriptif, biasanya ini dapat diaplikasikan kepada peneliti yang ingin memakai kualitatif maupun kuantitatif. Jadi nanti ada jenis riset kuantitatif deskriptif, ada juga riset jenis kualitatif deskriptif.
Deskriptif itu berasal dari kata to describe, yang maksudnya riset ini hanya sekedar menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Gitu. Biasanya berangkat dari kerangka konseptual tertentu dan juga berangkat dari landasan teori tertentu. Nah, contoh dari riset jenis deskriptif ini banyak sekali ya. Contohnya misalnya strategi marketing public relations PT Lotte Indonesia dalam memperingati Hari Ibu, atau misalnya strategi komunikasi pemasaran Universitas Bina Sarana Informatika dalam menerima mahasiswa baru, atau misalnya kalau dalam diarahkan kepada penelitian kuantitatif deskriptif yang nanti hasilnya hitung-hitungan, biasanya persepsi mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika terhadap tayangan iklan Barack Obama, BSI. Nah, contoh kayak gitu. Ya, itu disebut dengan jenis deskriptif. Yang ketiga adalah jenis eksplanatif. Kalau jenis eksplanatif ini biasanya diaplikasikan kepada peneliti yang ingin mengaplikasikan paradigma positivistik atau ke arah penelitian kuantitatif. Karena tujuan dari jenis eksplanatif ini adalah menghubungkan antara dua konsep yang berbeda atau dua variabel yang berbeda. Itu yang diawali dengan hipotesis tertentu. Hipotesis itu adalah kesimpulan sementara. Nah, contoh-contoh dari jenis eksplanatif ini misalnya hubungan kualitas pelayanan ADM Universitas Bina Sarana Informatika terhadap citra kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Dari judul yang saya sebutkan tadi, ada dua variabel yang ingin diukur oleh peneliti, yaitu kualitas pelayanan ADM UPSI dan juga bagaimana citra kampus UPSI di mata publik eksternal. Nah, jadi kira-kira gambaran judul jenis eksplanatif seperti itu untuk menguji atau menilai hubungan antara dua variabel yang berbeda pada suatu fenomena tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan jenis evaluatif adalah riset yang tujuannya untuk mengevaluasi dari suatu fenomena atau program tertentu. Riset ini membutuhkan juga definisi konsep, kerangka konseptual, kerangka teori, operasionalisasi konsep, hipotesis, ukuran keberhasilan riset, dan juga rekomendasi. Nah, karena riset ini ingin melihat hubungan dan juga efektivitas, dibutuhkan suatu tujuan program yang diteliti dan apa yang ingin diteliti dan dianalisis. Evaluasi sumatif adalah penelitian evaluatif setelah program berakhir, dan evaluasi formatif dilakukan sewaktu program berjalan. Jadi kalau kita ngomongin tentang jenis riset evaluatif ini, ada dua, ada evaluasi sumatif yang dilakukan setelah program berakhir, dan evaluasi formatif dilakukan sewaktu program berjalan. Contoh dari penelitian ini adalah penelitian yang pernah saya buat sendiri. Nanti teman-teman bisa cari di Google Scholar saya, yang judulnya adalah analisis model Super A pada iklan promosi kampus di televisi gitu. Atau misalnya analisis evaluasi pemilihan Putri Indonesia 2021, atau analisis evaluasi pemilihan Miss Supranasional 2021 pasca insiden penghinaan director Miss Supranasional terhadap Indonesia. Contohnya seperti itu. Ya. Begitu kira-kira yang ingin saya sampaikan pada pertemuan pertama ini tentang riset pemasaran, riset periklanan. Sekarang teman-teman bisa lihat bagaimana latihan yang akan saya berikan untuk dikerjakan pada teman-teman di elearning.bsi.ac.id. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa menghubungi saya secara pribadi di WhatsApp ataupun di WhatsApp group yang sudah kita tentukan bersama. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.